Cintai Allah. Kemarin kami ada pertemuan rektor di Surabaya. Rektor-rektor universitas swasta. Saya pergi. Lalu ketua aptisinya itu orang Bandung. Itu cerita kalau kita di Indonesia sekarang berada di era disrupsi 4.0. Tapi di negara-negara maju mereka sudah mulai masuk ke disrupsi 5.0. Saya dengar lah apalah isi ceramahnya ini. Apa maksud disrupsi 5.0? Katanya 4.0 seperti sekarang. Semua informasi itu ada di handphone. Saya dulu hobi beli buku. Ketika kuliah di luar, saya beli buku. Sekarang tidak perlu lagi kita beli buku. Karena semua buku sudah bisa di-download di handphone. Artinya informasi tidak jauh lagi, tapi informasi itu ada di tangan kita. Dulu kalau kita mau beli listrik, mau bayar air, bayar listrik, bayar air, bayar internet, itu terpaksa ke ATM atau kantor PLN atau kemana-mana lah. Sekarang sambil mau tidur pun bisa kita bayar. Hanya mengutak-atik handphone aja selesai itu. Kalau kita mau beli tiket pesawat, dulu kita pergi ke kantor-kantor travel. Sekarang sambil picing mata selesai itu. Maka informasi sekarang ada di tangan. Disrupsi 5.0, informasi tidak lagi di tangan, tapi informasi ada dalam diri kita masing-masing. Bapak mau informasi, hanya tinggal itu langsung nyantol dia. Karena semua informasi itu bisa diinstal ke dalam otak kita masing-masing. Apapun ada dalam diri. Mau nelpon tergantung kita program. Nelpon pakai jari ini atau pakai jari ini. Begitu jari ini kita hidupkan, langsung kita ngomong. Saya menelpon Pak Kasih, namanya si Anu, Mbak Marjai. Trup langsung terus terhubung. Begitulah 5.0 itu. Murid-murid mau belajar dengan guru itu tidak perlu di kelas lagi. Dia cukup duduk sebentar, langsung diketuknya jarinya. Saya mau berbicara dengan guru saya yang ini, langsung connect. Mereka berhadapan walau sangat jauh. Lalu pertanyaannya, kalau memang kita nanti berada di zaman seperti itu, apalagi fungsi guru? Apalagi fungsi universitas? Tidak ada. Murid kita bisa langsung bertanya kepada sumbernya. Dia bisa berdialog dengan pakar-pakar ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. Macam saya ngajar lah. Saya ngajar, kalau di S1 oke lah. Tapi kalau ngajar di pasca, terpaksa kita baca malam. Kalau sekarang tidak perlu baca lagi. Sambil mau tidur, buka website, buka YouTube. Kita mau belajar apa? Karena saya ngajar filsafat ilmu, saya cuma tekan philosophy of science in Oxford. Maka keluarlah semua dosen-dosen yang ngajar filsafat ilmu di Oxford. Kita mau belajar apa besok? Ontologi. Kita tekan ontologi. Maka keluarlah semua dosen-dosen yang ngajar ontologi. Kita hanya tinggal tekan satu-satu. Dosen ini macam mana? Dosen itu macam mana? Selesai Oxford, kita bikin pula Cambridge. Sama.
Artinya untuk mengajar besok kita cukup bisa mempersiapkan mata kuliah sambil tidur. Udah mudah sekarang. Lalu pertanyaannya, kalau guru bisa digantikan dengan internet, di Jepang sekarang guru bisa digantikan oleh robot, bagaimana nasib guru dan dosen ke depan? Tak ada lagi, tak perlu lagi. Maka terlalu banyak orang akan pensiun muda karena tidak diperlukan. Semua yang dimiliki guru itu ada di internet, ada di robot, ada di macam-macam website. Tapi yang membuat saya bangga, ada satu pelajaran yang tidak bisa diajarkan oleh robot, yang tidak bisa diajarkan oleh Google, yang tidak bisa diajarkan melalui YouTube. Apa itu? Pelajaran agama. Itu tidak bisa. Karena pelajaran agama itu bukan sekedar mengajar, tapi mendidik. Berbeda dengan mata kuliah yang lain. Mata pelajaran yang lain itu bisa diajar. Maka sekarang muncul generasi-generasi yang terpelajar tapi tidak terdidik. Jadi menurut pakar-pakar disrupsi 5.0, bapak-bapak inilah, ibu-ibu inilah profesi yang mendapat pengecualian di era disrupsi. Karena mata kuliah dan pelajaran bapak-bapak dan ibu-ibu itu tidak bisa digantikan oleh robot, tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi dengan catatan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu mengajar dengan hati, membimbing dengan cinta. Sebab hati dan cinta itu tidak akan pernah muncul dari sebuah robot, tidak bisa itu. Apa perbedaan guru agama dengan guru yang lain? Guru yang lain itu merubah pemikiran, tapi guru agama itu merubah sikap dan kepribadian sesuai dengan arti guru itu sendiri. Guru itu bahasa apa itu? Sanskerta itu. Gu artinya az-zulumat, ru artinya an-nur, gu artinya darkness, ru artinya light. Jadi guru itu artinya orang yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Karena gu artinya gelap, ru artinya cahaya. Maka hakikat seorang guru adalah mampu memberikan cahaya ke dalam hati dan jiwa anak-anaknya. Nah, di sini peran guru agama. Dia tidak sekedar merubah pemikiran, tapi juga merubah sikap. Pendidikan itu baru berhasil kalau memenuhi 3 komponen yang dalam bahasa hari-hari disebut dengan triple H. The first H is head, the second H is heart, the last H is hand. The first one is head. Inside of the head is knowledge, science, vision. The second one is heart. Inside the heart is belief, al-iman, ideology. The last one is head. This is skill. Jadi pendidikan yang sempurna itu harus memenuhi 3 komponen tadi, 3H: kepala, hati, dan tangan.
Kepala diisi dengan ilmu, hati diisi dengan iman, tangan diisi dengan keterampilan. Dan itu hanya diajarkan oleh guru agama. Guru matematika tidak pernah berpikir tentang hati itu, tentang etika, tentang adab, nah kan ada itu. Makanya kemarin saya diundang, karena yang minta orang baik, walaupun sibuk saya datang juga. Diundang oleh Pak Saleh Yajid ke sekolah yang didirikannya itu, Andalusia, yang di Damelanggeng itu. Jadi minta tolong, Pak Ustadz tolonglah, agak sebulan sekali mendidik guru-guru kami tentang integrasi ilmu dan agama. Jadi saya bilang dengan Pak Saleh, iyalah Pak, kalau saya masih ada di Pekanbaru saya datang. Ketika saya ketemu dengan guru-guru itu saya bilang, kalau kita serius mau membangun Andalusia di Pekanbaru, model pengajaran Andalusia itu memang harus kita hidupkan. Di sana ada integrasi. Semua ilmu itu berakhir kepada agama. Bukan semua agama berakhir kepada ilmu, tidak. Tapi semua ilmu harus bermuara kepada agama. Kok gitu? Ini berdasarkan konsep epistemologi Islam. Epistemologi Islam itu dimulai dari Iqra, bacalah. Akan tetapi membacanya tidak boleh sembarangan baca. Diikutkan ayat yang kedua, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita disuruh membaca, membuat research, membuat penelitian, melakukan observasi, tapi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus berbasiskan Allah, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Sehingga dalam dunia Islam itu ilmu tidak value free, tapi value landed. Ilmu itu tidak bebas nilai, tapi memiliki nilai. Ketika kita belajar harus dimulai dengan keyakinan bahwa ilmu itu milik Allah. Lalu ujungnya apa? Ujung pada ayat Iqra itu, wasjud waqtarib. Apapun ilmu yang kita ajarkan itu mesti menjadikan manusia wasjud, orang yang senantiasa sujud, waqtarib, dan senantiasa dekat dengan Allah. Maka ilmu yang betul dia harus melahirkan iman. Jadi ada seorang guru matematika itu nanya dengan saya, macam mana Ustaz mengajarkan matematika berbasis tauhid itu macam mana? Saya katakan memang matematika itu dulu dipelajari untuk menemukan Tuhan. Maka orang yang menemukan angka di zaman Yunani kuno itu namanya Pitagoras. Pitagoras terkenal dengan konsep dewan. Bagi dia asal sesuatu itu dari satu. Nanti disempurnakan oleh seorang ahli matematika Islam yang bernama Ibnu Hayyan. Kata Ibnu Hayyan, betul itu, segala sesuatu dari satu. Sebab satu itu mengadakan angka, tapi tidak diadakan oleh angka yang lain. Angka itu sampai 9. Angka 9, 8 tambah 1, 7 tambah 2, 6 tambah 3, 5 tambah 4, dan seterusnya. Ada pecahannya. Angka 5, 4 tambah 1, 3 tambah 2, dan seterusnya. Angka 2, 1 tambah 1. Pertanyaannya angka 1 dari mana? 0 bukan angka sempurna. Setengah juga bukan angka sempurna. Maka pakar matematika menyatakan 1 itulah angka awal. Segala angka dari 1, tapi 1 tidak dari angka yang lain. Kesimpulannya Tuhan itu mesti 1. Sebab dia mengadakan yang lain, tapi dia tidak diadakan yang lain. Kalau ada menyatakan Tuhan lebih dari 1, itu pasti bukan Tuhan. Sebab yang lebih dari 1 pasti diadakan. Hanya 1 saja yang mengadakan tapi tidak diadakan. Ketemu bahwa matematika pada akhirnya juga menjadi tauhid.
Dan ini tidak akan didapatkan oleh guru matematika sendiri, oleh guru-guru fisika. Hal-hal yang seperti ini sesungguhnya bisa didapatkan oleh guru-guru agama. Jadi beruntung bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang terbebas dari virus disrupsi 5.0, di mana seluruh profesi bisa digantikan oleh robot terkecuali guru agama. Dokter bisa digantikan robot. Bahkan operasi yang paling canggih sekarang menggunakan robot. Saya punya murid di Kuala Lumpur itu dokter bedah jantung. Anaknya seorang dokter. Dokternya dokter spesialis anestesi bius. Dengan tiba-tiba jatuh. Dibawa ke rumah sakit, ada tumor di otaknya. Menurut ilmu yang lama, mengeluarkannya terpaksa dikupak kepala itu. Ternyata sekarang dengan kecanggihan teknologi, tidak perlu dibuka lagi. Cukup dimasukkan robot kecil dari hidung menuju otak, dan alat-alat operasi juga dari hidung menuju otak. Maka robotlah yang bertemu di atas. Dokter hanya tinggal memonitor saja lagi. Dan pemotongan tumor yang dilakukan oleh robot itu jauh lebih sempurna dari yang dilakukan oleh manusia. Sebab tepat matematikanya itu. Oh, ternyata sudah ada bedah otak yang alat-alatnya masuk melalui hidung, sehingga pendarahannya kurang dan penyembuhannya sangat cepat. Dokter bisa digantikan dengan robot. Bahkan di Jepang, istri aja bisa digantikan dengan robot, gitu masalahnya. Sudah ada itu. Sudah. Alasan orang Jepang, istri robot itu lebih bagus dari istri biasa. Karena istri robot ini tidak pandai rewel dan minta macam-macam katanya. Udah canggih sekarang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya teruskanlah sedikit apa yang disampaikan Pak Kasih tadi. Itu menarik itu, saya setuju itu. Tujuan kita memperingati Maulidur Rasul ini untuk menapak tilasi jejak dan langkah Rasul, saya setuju itu. Tapi pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, kenapa Rasul itu harus ditiru? Jawabannya, karena dia bisa ditiru. Mustahil Allah menyuruh meniru sesuatu kalau sesuatu itu tidak bisa ditiru. Rasanya yang sudah dibuka saja. Gak apa-apa. Sesama guru saling memaafkan. Jadi ayat Al-Quran yang menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang baik. Maksudnya apa itu? Tiru Rasul. Kenapa Rasul harus ditiru? Karena dia memang bisa ditiru. Maka ada ayat yang bagus itu yang menjelaskan tentang ini. Dalam Al-Quran dikatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Apa maksud dari diri kalian sendiri itu? Ulama-ulama mutaqaddimun, ulama-ulama klasik hampir sepakat menyatakan min anfusikum, dari diri kamu sendiri itu. Rasul itu mesti orang Arab. Kenapa Rasul mesti orang Arab? Karena dia diturunkan kepada bangsa Arab, sehingga komunikasinya mudah. Saya waktu di Surabaya kemarin ketemu dengan sekretaris Muhammadiyah Jawa Timur. Karena udah lama kenal, waktu saya jadi ketua Muhammadiyah Riau, jadi akrab. Pak Rektor katanya, kami sudah meresmikan rumah sakit di Madura. Oh, saya terkejut. Kalau bikin rumah sakit Muhammadiyah di Bangkinang itu gampang.
Di Pekanbaru apalagi. Tapi bikin rumah sakit Muhammadiyah di Madura itu cari penyakit itu. Bagi orang Madura, Muhammadiyah itu kafir. Memang berat itu. Kok udah berubah Madura? Saya bilang, iya. Kami udah dapat caranya. Kalau kami yang ke Madura, kami dicelurit. Tapi kami tidak mau bicara macam-macam. Dakwah kami hanya dari dua saja, dakwah kesehatan dan dakwah pendidikan. Kita bikin sekolah aman. Sebab sekolah kita bukan mengajak orang ke Muhammadiyah, tapi mengajak orang ke Islam aman. Kita bikin rumah sakit aman. Rahasianya apa? Saya bilang. Rahasianya, semua guru-gurunya, semua dokternya, semua orang yang jadi pengurus di situ, itu memang orang Muhammadiyah, yang orang Madura yang sudah jadi Muhammadiyah dan tinggal di Surabaya. Sehingga mereka itu yang balik ke Madura membangun amal usaha Muhammadiyah. Kok bisa? Karena mereka ngomong dengan orang Madura menggunakan bahasa Madura. Mereka hidup di tengah-tengah orang Madura karena mereka paham adat Madura. Itu penyebabnya Muhammadiyah bisa diterima di Madura. Saya termenung. Ini mungkin rahasia dari ayat itu. Agar Islam mudah diterima pertama kali oleh bangsa Arab, maka Rasulnya harus umatnya orang Pariaman. Itu lebih susah lagi. Padahal satu-satunya kota di Sumatera ini mungkin yang berasal dari bahasa Arab itu Pariaman. Saya baca buku Hamka itu, sejarah umat Islam itu. Rupanya dulu orang Arab kalau dia mau mengambil kapur di Barus, di Sibolga, itu singgahnya di Pariaman. Ketika mereka sampai ke Pariaman, dinampaknya laut Pariaman itu bagus, daratannya indah, mereka mendarat, mengambil air macam-macam di situ. Lalu mereka ngomong, nahnu fi barri aman. Kami berada di perkampungan yang sangat damai. Maka nama daerah itu menjadi Barri Aman, daerah yang damai, daratan yang sejahtera. Saya nggak tahu siapa yang merubahnya menjadi Pariaman. Dan saya juga nggak tahu siapa yang merubahnya menjadi Piaman Lawe. Nggak tahu kita itu. Jadi kenapa Rasul itu mesti orang Arab? Agar komunikasinya lancar. Ya. Itu makna yang pertama daripada min ampusikum. Yang ingin saya sampaikan adalah makna min ampusikum menurut mufassir mutaakhirun kontemporer. Nah, ini yang ada kaitan dengan apa yang disampaikan Pak Kasih tadi. Menurut para ahli tafsir kontemporer, min ampusikum itu artinya basyarun mislukum. Rasul itu harus manusia seperti kamu. Kenapa? Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak bisa meniru Rasul. Maka dulu orang Arab itu protes. Kenapa Muhammad harus jadi Rasul? Protesnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Kalau Allah menginginkan Rasul kepada kami, tentu dikirimkannya malaikat kepada kami. Bukan Muhammad. Muhammad itu makan seperti kami, minum seperti kami. Dalam Al-Quran dikatakan al-aswaq. Dia juga ke pasar seperti kami. Pertanyaannya, mungkin tidak malaikat menjadi Rasul? Mungkin. Yang masalah itu, bisa tidak kita meniru malaikat kalau dia menjadi Rasul? Sebab fungsi Rasul itu untuk ditiru. Nah, ini yang tidak bisa. Ya. Malaikat itu tidak punya nafsu, tidak punya ambisi, tidak punya keinginan apapun. Kalau dia diciptakan sujud, dari mulai diciptakan sampai dia mati, sujud ajalah kerjanya itu. Kalau dia diciptakan berzikir, dari mulai hidup sampai mati, berzikir saja kerjanya itu.
Apa bisa bapak-bapak meniru malaikat? Yang malaikat itu tidak makan. Sementara ketika saya ceramah, saya bisa mendengar itu. Perut bapak sudah mulai minta makan itu. Apa bisa ibu-ibu yang di belakang meniru malaikat? Yang malaikat itu tidak tidur. Sementara ketika saya ceramah, saya masih bisa merasakan. Ada beberapa orang di antara ibu-ibu yang sempat tertidur. Macam mana caranya? Apa bisa bapak-bapak ini bisa meniru malaikat? Yang malaikat itu tidak menikah. Sementara sebahagian bapak-bapak termasuk Pak pengawas ini, kalaulah tidak takut dengan istri, entah udah berapa kali menikah. Pak Marjai juga gitu. Kalau tidak takut dengan PP 01 itu, entah ada berapa kali menikah. Termasuk PNS macam saya. Kalau ketua forum kita ini bukan tidak mau menikah, tapi terikat dengan pantun Minangkabau lama. Ramo-ramo si kumbang janti, katib endah baliak bekudo, lai teragak menambah bini, tapi badan kinilah tubuh. Ya, bisa. Jadi ya nggak bisa juga. Jadi malaikat itu nggak bisa ditiru, nggak bisa ditiru malaikat. Kalau demikian, yang bisa ditiru itu siapa? Manusia, manusia. Dan manusianya harus sempurna, melewati semua etape yang dilewati oleh manusia. Dan yang bisa seperti itu hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menikah, dia menjadi suami. Siapapun kita yang menjadi suami bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah jadi suami. Rasul itu punya anak, dia menjadi ayah. Siapapun kita yang punya anak bisa meniru Rasul, karena Rasul memang juga punya anak. Sehingga dia bisa mengajarkan kepada kita bagaimana ayah yang baik. Rasul itu punya cucu, jadi inyak, jadi anduang, jadi kakek, jadi opung, jadi mbah kangkung. Maka siapapun yang punya cucu bisa meniru Rasul, karena Rasul juga pernah punya cucu. Coba kita bayangkan saudara kita yang beragama Nasrani misalnya, ketika dia menikah jadi suami, siapa yang mau ditirunya? Sebab Nabi Isa tidak pernah menikah, sehingga dia tidak bisa menunjukkan bagaimana menjadi suami. Ketika saudara-saudara kita yang beragama Nasrani punya anak, siapa yang mau ditirunya? Nabi Isa. Tidak bisa. Nabi Isa tidak menikah, tentu tidak punya anak, maka dia tidak pernah menjadi ayah. Ketika mereka punya cucu, semakin bingung siapa yang mau ditiru. Nabi Isa, dia tidak menikah, tentu tidak punya anak, bagaimana mungkin punya cucu? Tapi Rasul melalui itu semua. Maka saya kemarin ketika orang sibuk-sibuk maulid Rasul, saya kumpulkan hadis itu. Walaupun belum saya susun secara sistematis, saya kumpulkan hadis. Bagaimana Rasul menjadi ayah, bagaimana Rasul menjadi suami, bagaimana Rasul menjadi atuk, bagaimana Rasul menjadi pemimpin. Saya kumpulkan itu. Setelah saya kumpulkan, saya coba dulu menganalisa bagaimana Rasul menjadi suami. Tidak sanggup kita mengikutinya, tidak sanggup. Ya. Contohnya simpel saja. Hadis Muslim yang menceritakan apa yang disampaikan Aisyah itu menyatakan Rasul itu sampai umur 60-an itu mandi masih sama dengan istri, tidur masih satu selimut dengan istri. Kita waktu pengantin baru dulu betul, tapi kalau udah 50 tahun ke atas itu udah berat itu. Kalau dekat-dekat istri dengan kita ngomong dengan dia itu, "Pai jauh seketek menjajok dan dibueknya." Rasul masih gitu. Ini harus ditiru oleh guru-guru agama, sebab bapak-bapak lah pewaris para Rasul. Rasul kalau minum diberikannya kepada istrinya minum,
diletakkannya bibirnya di bekas bibir istrinya. Begitu mesranya, itu luar biasa itu. Bahkan dalam hadis riwayatkan oleh Abu Daud menceritakan cerita dari Hafsah. Rasul itu paling hobi menghibur istrinya, dan kalau istrinya menangis, dia sendiri yang menghapus air mata istrinya. Hafsah cerita suatu hari Rasul mengajak dia pacu unta, itu kalah Hafsah. Nabi sampai di rumah, dia belum juga sampai. Begitu sampai dia menangis. Ditanya Rasul, kenapa menangis? Aku malu karena kalah. Kata Rasul, yang salah bukan engkau tapi aku. Ku berikan padamu unta yang tua, jadi lambat jalannya. Sementara aku pakai unta yang muda, sehingga cepat jalannya. Kalau besok kita lomba lagi, kau pakai yang muda, aku pakai yang tua. Istrinya pun tersenyum. Diambil Nabi, sapu tangannya, sisa air mata dari istri itu dihapusnya. Istrinya pun tersenyum. Siapa di antara guru agama ini yang pernah menghapus air mata istri itu? Saya hanya sampaikan kepada bapak-bapak, karena kita sama-sama dosen agama itu. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, kalau istri bapak-bapak menangis, cepat hapus air matanya. Kalau lambat, akan ada tangan lain yang menghapusnya. Oh, itu yang bahaya itu. Itu bahaya itu. Jangan salahkan kalau itu terjadi, itu masalahnya. Humble but meaningful. Hadis-hadis itu sangat sederhana, tapi syarat dengan makna. Hadis Muslim dari Aisyah. Aisyah menceritakan, Nabi itu selalu mencium istrinya. Kalau dia datang, dia mencium istrinya dengan penuh kemesraan, dan istrinya gembira. Tapi menurut saya betul itu. Ada penelitian menyatakan, istri yang selalu dicium oleh suaminya itu lebih bahagia dari istri yang suaminya selalu mencium istri orang lain. Gimana itu? Betul nggak itu? Itu betul. Jadi Rasul itu sangat aplikatif gitu ya. Mengajak suami istri jalan-jalan, mengajak istri makan di luar, ada hadisnya. Di Madinah itu ada orang Parsi, pintar masak. Nabi itu membawa istri makan di situ. Jadi kalau istri kita ngajak kita makan di restoran, nggak boleh kita marahi. Itu dia sedang mengamalkan sunnah itu. Hanya saja kita tidak baca hadisnya. Hadisnya Jadi ini yang dibilang Pak Kasih tadi, Rasul itu untuk ditiru. Kenapa? Karena dia memang bisa ditiru. Jadi itu makna daripada min ampusiku. Rasul itu manusia biasa, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meniru Rasul. Dan keberhasilan Rasul, keberhasilan kita semua guru-guru agama, Rasul itu melakukan apa yang dikatakannya. Kenapa ilmu sekarang tidak lagi abadi di hati jemaah? Karena banyak ustadz yang mengatakan tapi dia tidak melakukan, sehingga apa yang dikatakan oleh mulutnya tidak sampai ke hati. Jadi kalau guru agama berhasil, sebelum kita menyatakan kepada orang, amalkan dulu yang kita adakan, sehingga yang kita katakan itu memang itu yang kita lakukan. Kalau itu terjadi, maka setiap kata yang kita ucapkan itu tidak sampai ke telinga, tidak sampai ke otak, tapi sampai ke hati murid-murid kita. Satu kata dan perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.